Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang ditempati. Kepadatan penduduk di suatu daerah berbeda-beda. Di Indonesia, pulau yang paling padat penduduknya adalah Pulau Jawa. Umumnya, kepadatan penduduk di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Denpasar cukup tinggi. Kepadatan dan persebaran penduduk yang tidak merata dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan pembangunan. Oleh karena itu, sejak dahulu pemerintah kita mengupayakan pemerataan persebaran penduduk, misalnya dengan program transmigrasi. Kepadatan penduduk akan meningkat jika angka kelahiran tinggi dan tingkat kematian rendah, serta diikuti tingkat imigrasi yang tinggi. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak penduduk yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti halnya kepadatan penduduk di Indonesia, kepadatan penduduk dunia juga tidak merata antara satu negara dengan negara yang lain. Berikut ada 10 daftar negara berpenduduk paling banyak berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 2005. Yang pertama, ditempati oleh negara Republik Rakyat Cina dengan banyak penduduk 1.306.313.812 jiwa. Nomor 2 ditempati oleh India dengan banyak penduduk 1.103.600.000 jiwa. Nomor 3 ditempati oleh Amerika Serikat dengan banyak penduduknya 298.186.698 jiwa. Nah, negara kita Indonesia ini menempati urutan keempat dengan banyak penduduknya 241.973.879 jiwa. Nomor 5, Brazil. Nomor 6, Pakistan. Nomor 7, Bangladesh. Nomor 8, Rusia. Nomor 9, Nigeria. Dan urutan ke-10 ditempati Jepang. Masalah kependudukan di Indonesia. Semakin besar populasi dan kepadatan penduduk, semakin banyak masalah kependudukan yang timbul. Masalah kependudukan di Indonesia menimbulkan permasalahan sosial ekonomi, kesejahteraan, keamanan, ketersediaan lahan dan air bersih, kebutuhan pangan yang berdampak pada tercemarnya lingkungan. Kepadatan penduduk di Indonesia mempengaruhi berbagai aspek, antara lain ketersediaan udara bersih. Udara bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Udara bersih mengandung oksigen. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak oksigen yang diperlukan. Udara murni yang memenuhi paru-paru akan membersihkan darah, lalu mengirimnya ke seluruh bagian tubuh. Orang sakit lebih membutuhkan udara bersih daripada obat-obatan. Beberapa penyakit dapat disembuhkan rata-rata melalui udara yang baik dan cukup. Contohnya, tuberkulosis atau TBC. Pasien penderita TBC harus menghirup udara bersih lebih banyak dari biasanya. Beranda harus disediakan bagi pasien dan diperkenankan ke dalam rumah hanya untuk makan dan keperluan lain. Bertambahnya pemukiman, alat transportasi, dan kawasan industri yang menggunakan bahan bakar fosil atau minyak bumi, bensin, solar, dan batu bara mengakibatkan kadar CO2 dan CO di udara semakin tinggi, serta kegiatan industri yang menghasilkan gas-gas pencemar seperti oksida nitrogen atau NOx dan oksida belerang atau SO2 di udara. Itulah sebabnya mengapa di daerah perkotaan dan kawasan industri sulit mencari udara bersih. Oleh karena itu, pemerintah kota di setiap wilayah gencar mengkampanyekan penanaman pepohonan.
Tujuannya untuk memperindah sebagai penyejuk dan sebagai hutan kota atau menurunkan tingkat pencemaran udara. Ketersediaan pangan. Untuk bertahan hidup, manusia membutuhkan makanan. Dengan bertambahnya jumlah populasi penduduk, maka jumlah makanan yang diperlukan juga semakin banyak. Di kota-kota besar, lahan pertanian sudah hampir tidak ada lagi. Yang dahulunya lahan pertanian, sekarang sudah menjadi lahan pembangunan perumahan, pabrik, kantor, dan pusat perbelanjaan. Karena itu, kebutuhan pangan masyarakat kota sangat bergantung dari ketersediaan pangan dari desa. Seorang pakar demografi Inggris dan ekonomi politik yang terkenal bernama Thomas Robert Malthus mengemukakan teori yang berjudul Essay on the Principle of Population. Ia menyimpulkan bahwa pertambahan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan pertambahan produksi pangan mengikuti deret hitung. Artinya, semakin banyak pertumbuhan penduduk, semakin tinggi pula kebutuhan pangan. Padahal, pertumbuhan penduduk lebih cepat daripada pertumbuhan produksi pangan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kekurangan pangan. Oleh karena itu, peningkatan produksi pangan perlu digalakkan. Penduduk yang kekurangan makanan akan menyebabkan gangguan pada fungsi kerja tubuh dan dapat terjangkit penyakit seperti busung lapar, anemia, dan beri-beri. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah berusaha mengimpor bahan makanan pokok dari negara lain. Namun, cara ini dapat mengakibatkan turunnya nilai jual bahan makanan yang dihasilkan petani dalam negeri. Ketersediaan lahan. Semakin padatnya penduduk, mengakibatkan kebutuhan lahan juga meningkat, baik lahan untuk tempat tinggal, industri, tempat pertanian, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk mengatasi kekurangan lahan, lahan pertanian yang produktif dimanfaatkan sebagai perumahan dan pembangunan sarana dan prasarana kehidupan. Ketersediaan air bersih. Kebutuhan makhluk hidup akan air tidak bisa dipisahkan. Tanpa air, makhluk hidup di muka bumi ini akan mati. Bagi tubuh manusia, air merupakan salah satu zat gizi makro yang sangat penting. Setiap hari, rata-rata manusia memerlukan asupan air sebanyak 2 liter. Air berfungsi sebagai sumber asupan mineral, mengatur suhu tubuh, pembentuk cairan darah, pembentuk sel, dan melancarkan pencernaan. Untuk mengingatkan pentingnya peran air bagi kesehatan dan keberlangsungan makhluk hidup di muka bumi ini, setiap tahunnya dunia memperingati yang namanya Hari Air Sedunia yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa selalu menetapkan tema yang berbeda setiap tahunnya. Kawasan yang tertutup rapat oleh aspal dan beton membuat air tidak dapat meresap ke lapisan tanah, sehingga pada waktu hujan, air hanya mengalir begitu saja melalui permukaan tanah. Akibatnya, cadangan air di dalam tanah semakin lama semakin berkurang, sehingga pada musim kemarau sering kekurangan air bersih. Krisis air bersih yang berkepanjangan menyebabkan dampak yang buruk pada segala hal. Dalam masalah kekurangan air, negara-negara miskin paling banyak merasakan dampaknya. Seseorang bisa terkena penyakit kulit, diare, cacingan, kolera, hepatitis, malaria, keracunan, dan meninggal akibat penggunaan air tercemar. Oleh karena itu, penggunaan air untuk mandi, cuci, MCK sangat penting untuk diperhatikan. Air bersih dibutuhkan oleh berbagai macam industri untuk memenuhi kebutuhan penduduk, irigasi, ternak, dan sebagainya. Oleh karena itu, persediaan air bersih yang terbatas dapat menimbulkan masalah yang cukup serius. Jumlah penduduk yang meningkat
juga berarti semakin banyak sampah atau limbah yang dihasilkan. Bayangkan saja, jika manusia di seluruh bumi ini terus-menerus mengonsumsi air tanpa ada yang peduli terhadap kelestariannya. Kualitas penduduk yang rendah. Kualitas penduduk yang rendah dapat dilihat baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Keadaan sosial ekonomi yang sangat lemah membuat penduduk tidak dapat menyekolahkan anak-anaknya. Banyak anak yang terpaksa putus sekolah atau drop out. Akibatnya, mereka tidak dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kehidupan ekonomi yang rendah biasanya diakibatkan dan mengakibatkan pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah dan keterampilan yang kurang menyebabkan tenaga kerja yang tersedia juga berkualitas rendah. Pendidikan yang rendah juga mengakibatkan kedisiplinan motivasi untuk maju yang rendah. Rendahnya kualitas penduduk juga dapat dilihat dari rendahnya tingkat kesehatan yang ditandai dengan A. Kesehatan diri rendah dapat dilihat dari pakaian, kulit, rambut, dan gigi. B. Banyak penderita kurang gizi atau avitaminosis dan penyakit kulit. C. Kondisi lingkungan buruk atau kurang air bersih, kurang udara bersih, lembab, dan becek. D. Banyak berjangkit penyakit menular dan kronis seperti TBC, diare, panu, tifus, dan sebagainya. Pencemaran lingkungan. Kepadatan populasi manusia berpengaruh pada kondisi ekosistem. Aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sering menimbulkan dampak buruk pada lingkungan. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian, maka hutan dibuka dan lahan gambut dikeringkan. Untuk memenuhi kebutuhan sandang, maka didirikan pabrik tekstil. Untuk mempercepat transportasi, diciptakan berbagai jenis kendaraan bermotor. Aktivitas-aktivitas tersebut lambat laun dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem. Di daerah yang berpenduduk padat, sampah rumah tangga yang dihasilkan juga banyak. Karena terbatasnya tempat penampungan sampah, seringkali sampah dibuang di tempat yang tidak semestinya, misalnya di sungai. Akibatnya, timbul pencemaran air dan tanah. Selain itu, di daerah yang padat, kebutuhan transportasi juga bertambah, sehingga jumlah kendaraan bermotor meningkat. Hal ini tentu saja menimbulkan pencemaran udara dan suara. Jadi, kepadatan penduduk yang tinggi dapat mengakibatkan timbulnya berbagai pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem.